Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval, NPM 191000397. Di sini saya akan membahas penarikan hibah dalam hukum ekonomi syariah dan KUH Perdata. Saya akan membacakan latar belakangnya terdahulu. Pada hakikatnya manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena jika ditinjau lebih dalam dan teliti, rahasia dan hikmah dari ibadahnya kepadanya tersebut bukan berarti tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia sebagai pengabdi sesamanya dalam arti lain. Dari pemahaman tersebut maka dibutuhkan ilmu yang berhubungan dengan sesama manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmania dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini antara lain adalah hibah. Selain diatur dalam KUH Perdata, hibah juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KS. Di dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak yang kesamaan mengenai aturan hibah di dalam kedua bahan hukum tersebut. Yang pada intinya hibah juga berfungsi sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya ialah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik wahib atau yang menghibahkan dan berpindah kepada mahub lah yang menerima hibah. Pada umumnya suatu perbuatan hibah itu subjek hukumnya tertentu dan barang-barang tertentu. Pemberian hibah selain orang-orangnya tertentu maka perbuatan penyerahannya harus jelas. Tidak dibenarkan perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang belum diketahui atau barangnya belum ada dan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Digantungkan pada waktu yang belum tentu, suatu pemberian hibah antara seseorang dengan anaknya sendiri atau juga dengan orang lain karena suatu balas jasa tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, pada suatu masyarakat tertentu kita jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan inilah pengertian hibah. Secara pengertian syara, hibah berarti akad pemberian harta hak milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Dan ini ada syarat hibah. Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Pemberian hibah memiliki barang yang akan dihibahkan. 2. Pemberian hibah bukan orang yang dibatasi haknya. 3. Pemberi hibah tidak dipaksa sebab akad hibah mensyaratkan keridoan. 5. Ada ijab dan qabul. Dan adapun dasar hukum hibah, hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi, dan sebagainya. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Hibah diatur dalam pasal 1666 sampai pasal 1693 KUH Perdata. Dan penarikan kembali hibah mengharamkan untuk menarik kembali hibah meskipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali jika seseorang bapak berhibah kepada anaknya maka dia boleh untuk mengambilnya kembali. Hikmahnya hibah adalah dalam Islam hibah mengandung beberapa hikmah yang sangat agung. Di antaranya adalah melunakkan hati sesama manusia,
menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan, dan ahli masyarakat, menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota masyarakat, menimbulkan rasa hormat, kasih sayang, mesra, dan tolak ansur sesama ahli setempat, meningkatkan cita rasa kecaknaan dan saling membantu dalam kehidupan, menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia, meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerja sama. Dan di sini ada cara pemberian hibah. Pemberian hibah barang hibah dianggap sah dengan terjadinya akad ijab qabul dan yang menunjukkan adanya hibah. Hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazkannya dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Saya akan membacakan penarikan hibah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Mengenai hibah, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab 4 tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 72.736, khusus mengenai penarikan hibah diatur pada bagian ketiga tentang menarik hibah pasal 709 sampai 720 sebagai berikut. 1. Pasal 709 peralihan kepemilikan mauhubih kepada mauhublah terjadi sejak diterimanya mauhubih. 2. Pasal 710 wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. 3. Pasal 711 apabila wahub melarang penerima hibahun mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu. 4. Pasal 712 penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya. 5. Pasal 713 apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari mauhublah atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain. Dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian. 6. Pasal 714 ayat 1. Apabila seseorang memberikan hibah kepada orang tuanya atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya atau kepada anak-anak saudaranya atau kepada paman bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya. 2. Ayat 2. Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. Oke. Ayat 3. Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya. 7. Pasal 715 apabila suami atau istri tatkala masih dalam ikatan pernikahannya saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta. 8. Pasal 716
apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterimanya oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya. 9. Pasal 717 apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali, tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali. 10. Pasal 718 apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan pemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikan kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya. Ke-11 pasal 719 apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali. Ke-12 pasal 720 dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali. Di sini juga ada penarikan hibah dalam KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hukum Perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada asasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum Perdata dibagi dalam hukum perdata material dan hukum perdata formil. Penarikan hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam bagian keempat tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah yang terdiri atas pasal 1689 dalam hal yang pertama. Barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah atau si dapat penuntut kembali bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atas oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada di penerima hibah yang didapat sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat terhadap seorang pihak yang ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkannya, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakan terhadap si penerima hibah sendiri. Pasal 1690 dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688 tidaklah dapat diganggu gugat pemindah tangan barang yang dihibahkan atau hipotek dan lain-lain beban kebendaannya yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan untuk pembatalan hibah telah didaftarkan. Di samping pengumuman tersebut dalam pasal 616, semua pemindah tangan, hipotek atau lain-lain beban kebendaan yang dibuat terkemudian daripada pendaftaran oleh si penerima hibah sebagaimana pendaftaran oleh si penerima dikabulkan. Pasal 1691, si penerima hibah diwajibkan dalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu mengembalikan barang dihibahkan dengan hasil-hasil dan pendapat-pendapatnya terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau jika benda telah dijualnya mengembalikannya pada dimasukkan gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan sejak saat itu. Selain daripada itu, ia wajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah untuk hipotek dan beban-beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak juga sebelum gugatan dimasukkan. Dan pasal 1692 tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu gugur dengan lewatnya waktu 1 tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya oleh si penghibah tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli waris penerima hibah maupun oleh para ahli waris penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah ataupun jika orang itu telah meninggal di dalam waktu 1 tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Dan pasal 1693 ini yang terakhir, ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak mengurangi berlakunya apa yang telah ditetapkan dalam bab ke-7 dan buku ke-1 Kitab Undang-Undang Perdata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.